Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi receiver yang mendukung IKS Forever server dengan resolusi 4K, yaitu Tiger Ice 1 million. Di saat video ini rilis, harganya adalah di kisaran 1.700.000 rupiah saja. Seperti biasa, bagi yang tertarik, link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Secara dimensi, jika kita perhatikan dari boxnya tidaklah terlalu besar, jadi ini adalah compact saja, mengingatkan saya kepada StarSat SR200. Jadi bagi yang sudah pernah melihat StarSat SR200, kurang lebih secara dimensi ukurannya adalah sama saja. Untuk fitur-fitur penting lain yang dimiliki kurang lebih hampir sama juga dengan receiver IKS Forever server dengan resolusi 4K, di mana untuk Tiger Ice ini dia sudah mendukung untuk HEVC H265 dan beberapa fitur penting lainnya. Di mana di sini satu yang membuat saya tertarik, yang mencuri perhatian saya, di sini ada gambar gamepad. Sepertinya di dalam receiver ini juga terdapat built-in games di dalamnya. Ya, biasanya itu adalah game-game lama begitu ya, tapi ya cukup mengasihkan juga jika kita mainkan untuk mengisi waktu luang. Nah, seandainya bisa digunakan dengan menggunakan gamepad, nah ini merupakan pengalaman baru tersendiri pada saat kita menggunakan receiver dalam bermain game. Dan ini tentunya juga sudah mendukung untuk WiFi ya, dan kita akan cek nanti untuk WiFi-nya apakah built-in atau dengan menggunakan WiFi dongle. Di sisi yang lain ya sama saja seperti ini, tidak ada yang istimewa. Kemudian pada sisi bagian belakangnya kita dapat melihat fitur utama pada receiver ini. Ya, sudah pasti untuk resolusi itu mendukung 4K, di mana 4K-nya ini frame rate-nya itu sampai dengan 60 fps. Kemudian untuk tunernya sudah mendukung untuk multi stream. Nanti akan kita tes, kita cobakan ke satelit ABS 2 C-band karena ini merupakan standar ya untuk receiver-receiver saat sekarang untuk multi stream jika saya perhatikan. Selain itu nanti kita akan cobakan juga ke satelit T2MI, misalnya di Yamal 601. Kemudian untuk fitur-fitur penting yang lain ya bisa kita baca pada bagian ini. Sudah pasti dia juga mendukung YouTube dan beberapa aplikasi streaming lainnya. Untuk Tiger Ice ini, untuk aplikasi streamingnya itu sangat banyak sekali. Jadi ya, ini tidak hanya sebagai receiver saja, namun ini juga bisa kita sebut sebagai perangkat streaming device. Dan pastinya ini juga sudah mendukung Miracast, kemudian AirPlay, DLNA juga disebutkan di sini bisa mendukung ya. Tentu ini perlu untuk kita uji lebih lanjut. Kemudian juga mampu untuk melakukan decoding 4 channel HD secara simultan. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sebelah kanan saya ini. Ada user manual dan pastinya kebanyakan dari kita jarang membacanya mengingat cara pengoperasian yang sangat mudah sekali. Kemudian ada adaptor. Untuk adaptornya ini spesifikasi outputnya itu adalah 12 volt 1,5 ampere. Mudah-mudahan saja bisa kebaca ya. Dan sudah standar colokan Indonesia EU plug-in. Dan tentunya ini sangat mudah untuk mencari pengganti apabila rusak. Sangat banyak sekali di pasaran adaptor yang seperti ini. Kemudian juga sudah disertakan dengan kabel HDMI. Untuk kabel HDMI tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan kabel HDMI untuk receiver yang non 4K. Lebih tebal ya kabelnya, namun ya tetap untuk ujungnya ini belum dilapisi dengan gold plate. Ada baiknya sih diganti saja. Ada baterai juga, kemudian juga sudah dilengkapi dengan WiFi dongle. Jadi sepertinya kalau kita lihat dengan adanya WiFi dongle ini, untuk WiFi-nya belum built-in ya, jadi harus menggunakan dongle seperti ini. Dan menariknya lagi, kita juga mendapatkan 2 buah remote control identik untuk kedua-duanya, jadi hanya satu saja yang saya buka, baik itu secara frekuensi yang digunakan maupun kelengkapan tombolnya. Dan ini adalah bentuk dari remote control yang digunakan pada Tiger Ice 1 million ini. Untuk quality build up, jika saya perhatikan sih cukup bagus, dengan materialnya itu adalah plastik dan ini ada teksturnya, jadi berasa.
Jadi kalau seandainya kita raba seperti ini berasa, sehingga ini tidak akan licin pada saat kita genggam. Lalu pada sisi bagian bawah bisa dilihat ya secara desain, dia itu semakin membesar pada posisi bagian bawahnya, sehingga pada saat kita genggam seperti ini, cengkraman tangan kita itu lebih rigid gitu ya. Jadi nggak licin, lebih rigid, dan lebih nyaman pada saat kita menggunakannya. Kelengkapan tombol dapat dilihat ya, ini merupakan kelengkapan tombolnya, dan lagi-lagi ini belum mendukung untuk infrared learning function. Jadi tidak bisa kita pakai untuk mengontrol televisi. Untuk televisi ya harus menggunakan remote yang terpisah. Baterainya ya pasti menggunakan 2 buah baterai AAA, dan ini yang menarik ya. Jadi untuk tutupan dari baterainya ini tidak akan pernah hilang karena di sini ada pegangannya begitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah receivernya Tiger Eyes 1 million tersebut. Secara quality build up untuk semuanya materialnya terbuat dari plastik, namun bisa saya konfirmasi, bisa saya pastikan plastiknya ini bukanlah merupakan plastik yang ringkih. Pada sisi bagian atas tidak terdapat ventilasi udara sama sekali, namun di sini ada 2 desain ya. Ini adalah desain kotak-kotak, ini adalah polos. Untuk bagian yang polos ini sedikit lebih tinggi jika kita bandingkan dengan desain yang kotak-kotak, sehingga memberikan kesannya itu lebih premium. Kemudian pada sisi bagian samping kanannya ada ventilasi udara cukup besar dan cukup banyak. Begitu juga pada sisi bagian samping sebelah kirinya sama. Kemudian untuk bagian depan, nah ini merupakan front panelnya. Pada posisi front panel ini tidak terdapat tombol apapun, sehingga untuk pengendalian dari Tiger Eyes 1 million ini ya semuanya 100% harus menggunakan remote control. Nah, di sini adalah LED display. Dan untuk LED displaynya ini bukanlah merupakan running text seperti MS4030. Namun ini ukurannya compact dan sangat menarik ya. Ya, beda selera pastinya. Kemudian pada posisi bagian belakangnya, nah di bagian belakangnya ini terdapat port untuk adaptor. Kemudian untuk LAN juga ada, dan ini juga bisa dipakai untuk televisi tabung, ada AV outnya. Kemudian kita juga mendapatkan 2 buah port USB, dan ini adalah untuk slot kartu tayangnya. Jadi bagi yang memiliki kartu tayang nanti bisa dipasangkan pada slot yang sudah tersedia. Kemudian juga terdapat HDMI dan ada SPDIF. Nah ini yang sangat menarik sekali. Pada MS4030 yang versi non-Android kemarin itu tidak ada SPDIF-nya, namun ini sudah ada SPDIF. Jadi ini bisa kita hubungkan secara langsung kepada sound processing seperti home theater yang kita miliki ataupun mungkin soundbar yang kita punya. Kemudian ya sudah pasti ini adalah tuner ya yang terhubung ke antena parabola. Untuk sisi bagian bawahnya kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Ini kaki-kakinya ini terbuat dari pad dari karet. Ada ventilasi udara juga, jadi sangat banyak ventilasi udaranya. Seharusnya tidak akan terjadi overheating, aman untuk penggunaan jangka waktu panjang. Dan lagi-lagi untuk memastikan tentunya nanti akan kita cobakan setelah kita gunakan beberapa lama. Ya nanti kita akan ambil durasinya 1 sampai dengan 2 jam saja. Dan sekali lagi secara quality build up di harga 1.700.000-an ini cukup bagus, tidak memakan tempat, compact, saya suka dengan desainnya. Dan lagi-lagi untuk desain ini adalah masalah selera sih sebenarnya. Dan baik untuk kali ini mungkin kita hanya melakukan review singkat saja dari Tiger Eyes 1 million ini. Untuk fitur-fitur yang dimilikinya nanti akan kita gali lebih dalam di video tersendiri. Baik, demikianlah, semoga saja video ini membantu. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.